paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta yang pertama pada hari ini, Rabu 9 November 2022, dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tentunya kami hormati pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Khairuddin, Wakil Ketua DPRD Wajah Tani Mauliana, dan para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang kami banggakan, para pimpinan Forkopimda atau yang mewakili, dan seluruh jajaran Pak Sekda dan pejabat Provinsi DKI Jakarta. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, mengawali pidato hari ini, saya berserta jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran, dan komentar yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Eksekutif berupaya menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan secara lengkap dan menyeluruh. Namun mengingat banyak pertanyaan, saran, dan komentar yang disampaikan, perkenankan saya menyampaikan hal yang bersifat strategis. Untuk materi yang bersifat teknis dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut, eksekutif mengharapkan dapat dibahas pada rapat kerja komisi dan badan anggaran. Rapat Dewan yang saya hormati, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif terhadap KUA dan PPAS APBD tahun 2023. Selanjutnya saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023. Pada bagian pertama, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap isu-isu strategis terkait penanganan banjir, kemacetan, dan sampah pada APBD tahun 2023. Sebagaimana pertanyaan, saran, dan pendapat dari fraksi PDIP, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi PKS, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, fraksi Partai Nasdem, fraksi PSI, dan fraksi PKB P3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen melakukan penanganan banjir sesuai dengan kebijakan telah disusun, baik pada rancangan pembangunan daerah maupun rencana strategis Dinas Sumber Daya Air tahun 2023-2026, yakni pada tahun 2023 ditargetkan untuk membangun dan untuk merevitalisasi 16 waduk secara bertahap. 2. Melaksanakan program pembedahan seluruh prasarana dan sarana pengendalian banjir serta pengembangan sistem pemantauan banjir. Melakukan koordinasi dan intensif dengan pemerintah pusat dan melakukan sinkronisasi berbagai program secara berkala. 4. Meningkatkan kapasitas sungai dan membangun tanggul pengaman pantai tetap menjadi program prioritas penanggulangan banjir. 5. Menambah daya tampung air dan sebagai tangkapan limpasan air sungai. Pemda DKI Jakarta terus mendorong pemerintah daerah penyangga untuk berkontribusi pada penanganan banjir di Jakarta melalui kesepakatan bersama yang tertuang dalam program penanganan banjir dan longsor di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Eksekutif mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas saran fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Golkar terkait upaya peningkatan jaringan angkutan umum terintegrasi di DKI Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa telah dilaksanakan program integrasi angkutan bus besar, bus sedang, bus kecil,
melalui pengoperasian 55 rute dan pengimplementasian 300 unit bus listrik. Kami juga meningkatkan jaringan layanan angkutan umum dengan memperbanyak rute melalui integrasi angkot. Jangkauan layanan angkutan umum sampai bulan September 2022 sebesar 86% dan terus ditingkatkan sampai dengan target 95%. Pertumbuhan pelanggan di tahun 2023 diproyeksikan naik sebesar 51% dibanding tahun 2022. Adanya layanan tarif integrasi mencakup MRT, LRT, Transjakarta dalam Jaklingko diharapkan telah memenuhi penyediaan layanan transportasi terintegrasi dan sesuai dengan rencana induk transportasi DKI Jakarta. Terkait dengan komuter lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkoneksi dengan pemerintah pusat untuk sinkronisasi sistem transportasi. Selain itu, sistem ETLE yang dikembangkan oleh Polda Metro Jaya akan disinergikan dengan sistem ATCS. Pemerintah Provinsi Jakarta aktif mendukung sistem ETLE dengan pemberian hibah untuk pengembangannya. Menanggapi pertanyaan fraksi PSI terkait LRTJ rute Velodrome Manggarai sesuai dengan arahan pada Ratas Presiden pada tanggal 2 November 2022, proyeksi ini akan dilanjutkan dengan menjadikan stasiun Manggarai sebagai kawasan sentral integrasi angkutan umum yang menambah akses moda transportasi dari dan menuju kota Jakarta. Terkait fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan trotoar di DKI Jakarta telah mempertimbangkan kebutuhan para penggunanya, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pengawasan secara komprehensif juga akan dilakukan agar pemanfaatan jalur pedestrian lebih maksimal. Perubahan paradigma transportasi dari car-oriented development menjadi transit-oriented development, merubah prioritas penanganan transportasi di DKI Jakarta. Untuk menciptakan Jakarta ramah bersepeda, diperlukan adanya dukungan layanan pembangunan fasilitas sepeda sebagai moda transportasi. Evaluasi menyeluruh terhadap jalur sepeda dan lajur sepeda terkoneksi akan dilakukan guna memberikan keamanan dan keselamatan. Berkenaan dengan pembangunan ITF untuk penanganan sampah, Pemprov DKI Jakarta memberikan kewenangan penyelenggaraan ITF kepada BUMD, PT Jakarta Proprindo, dan Perumda Pembangunan Saranajaya melalui dukungan pemberian PMD. Selain itu, dilakukan kerjasama dengan investor dalam hal mekanisme pelaksanaan proyek. Untuk mengantisipasi penolakan warga terkait dengan pembangunan ITF, akan dilakukan berbagai strategi, diantaranya pendekatan dan tentunya penyamaan persepsi bahwa akan diterapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Rapat Dewan yang saya hormati, pada bagian kedua ini saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi yang berkaitan dengan pendapatan daerah, sebagaimana pertanyaan, saran pada pemandangan umum fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, fraksi PKB P3. Eksekutif sependapat dan mengucapkan terima kasih atas dukungan fraksi PDIP terhadap penggunaan strategis, intensifikasi, dan ekstensifikasi dalam rangka mencapai target pendapatan daerah. Menanggapi pandangan fraksi Partai Golkar, kami sependapat bahwa perlu mengoptimalkan pendapatan lain selain pajak dan retribusi, utamanya bersumber dari lain-lain PAD yang terkait dengan pemanfaatan aset daerah. Karenanya kami terus berupaya meningkatkan kinerja pendapatan dari sektor pengelolaan aset melalui usulan rancangan peraturan daerah pengelolaan barang milik daerah kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta agar memiliki payung hukum dan pemungutan pendapatannya. Selanjutnya, kami sependapat dengan pemandangan fraksi PKB P3 bahwa penerimaan daerah bersumber dari pemanfaatan barang milik daerah perlu ditingkatkan, serta menerapkan sistem online real-time terhadap sumber-sumber pendapatan daerah selain pajak daerah yang sudah diterapkan untuk memperkecil terjadinya penyimpangan. Rapat Dewan yang saya hormati, pada bagian ketiga, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi yang terkait dengan belanja daerah, sebagaimana pemandangan umum dari fraksi PDIP, fraksi Partai Gerindra, fraksi PKS, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, fraksi PSI,
fraksi Partai Nasdem dan fraksi PKB P3 berkaitan dengan program-program strategis pada belanja daerah. Akan saya jelaskan sebagai berikut. Eksekutif sependapat dengan saran fraksi PKS bahwa dalam rangka mendukung pemilu kada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 perlu dukungan sarana prasarana untuk pelayanan administrasi kependudukan. Menanggapi saran permintaan fraksi Partai Demokrat terkait respon time penanggulangan kebakaran karena kurangnya pos damkar, kami terus berupaya melakukan koordinasi kerjasama secara intens dengan instansi terkait serta pengelolaan gedung agar menyediakan lahan pos damkar. Selain itu, akan diberikan APAR bagi relawan pemadam kebakaran yang saat ini sedang dilakukan pembentukan di setiap RT, RW, dan kelurahan. Terkait kurangnya personel damkar, secara bertahap akan dilakukan penambahan SDM. Kami juga melakukan pembangunan dan pemeliharaan hidran mandiri pada kawasan padat hunian dan akses yang sulit dijangkau mobil damkar. Mengenai program peningkatan kualitas pemukiman kumuh di DKI Jakarta, sebagaimana yang disampaikan oleh fraksi PAN, dapat disampaikan bahwa pada tahun anggaran 2023 akan tetap dilanjutkan. Menanggapi pertanyaan fraksi PSI mengenai pengadaan belanja modal, tanah, dan dapat disampaikan bahwa rencana anggaran pengadaan lahan LRT tahun 2023 yang awalnya 80 miliar menjadi 30 miliar direncanakan untuk pengadaan lahan LRT fase 2A Kelapa Gading JIS. Menanggapi pertanyaan fraksi PSI mengenai penyediaan air bersih, dapat disampaikan bahwa berdasarkan PP nomor 122 tahun 2015 dalam melaksanakan penugasan Pamjaya dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam hal pengoperasian pemeliharaan aset unit produksi dan pembangunan unit produksi atau distribusi baru dengan peningkatan air curah. Konsep kerjasama baru yang dilakukan Pamjaya adalah pengoperasian beberapa instalasi pengolahan air atau IPA, pembangunan dan pembiayaan jaringan distribusi untuk mendukung SPAM di Jatiluhur, 1 Hulu, SPAM Karian Serpong Hulu, dan IPA Buaran 3. Di mana keseluruhan pengoperasiannya tetap dikelola oleh Pamjaya. Hal ini berbeda dengan kerjasama yang dilakukan saat ini, di mana mitra mengelola secara keseluruhan aspek bisnis pelayanan. Mengenai pertanyaan fraksi Partai Nasdem terkait Jackpreneur, dapat disampaikan bahwa telah dilakukan beberapa program pemasaran UMKM Jackpreneur secara offline dan online diikuti oleh peserta Jackpreneur. Pada tahun anggaran 2023, Dinas PPKUKM telah menganggarkan kegiatan pemasaran sebesar 23 miliar. Dalam menghadapi ancaman resesi global 2023, kami menyambut baik saran dan masukan dari fraksi Partai Nasdem. Dinas Nakertrans akan mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja dengan sistem Karibhub Kemenaker RI sesuai Perpres nomor 15 tahun 2020, serta mengintegrasikan sistem tersebut dengan job portal swasta untuk memperluas informasi lowongan kerja bagi masyarakat. Terkait sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial, bahwa sejak pendataan tahap 2 tahun 2020 sampai dengan saat ini, DTKS dijadikan sebagai sumber data utama dalam penentuan calon penerima KJP Plus dan KJMU. Perlu kami sampaikan bahwa durasi pendaftaran DTKS akan diperpanjang yang sebelumnya 20 hari menjadi selama 1 bulan atau 30 hari dalam rangka penyaluran bantuan sosial. Informasi ini akan disebarluaskan kepada perangkat daerah dan stakeholder terkait. Berkenaan dengan bantuan hibah pada Dewan Masjid Indonesia, Pemprov DKI Jakarta dapat disampaikan bahwa mengingat keterbatasan pagu alokasi belanja hibah tahun 2023 berdampak pada penurunan pemberian hibah, termasuk hibah BNI melalui program bantuan operasional tempat ibadah. Dan tentunya boti dan insentif imam masjid, marbot, serta guru ngaji. Mengenai kasus stunting anak yang masih tinggi sebagaimana yang disampaikan oleh fraksi Partai Golkar, dapat disampaikan bahwa penanganan gizi yang kurang dan gizi buruk
sudah dianggarkan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan Kelurahan berupa pemberian makanan tambahan gizi dan PMT penyuluhan. Terhadap saran dan permintaan fraksi Partai Demokrat, fraksi PKB P3 dapat disampaikan bahwa Dinas PPK UKM di tahun anggaran 2023 telah menganggarkan pembelian alat produksi yang akan diserahkan kepada UMKM serta memberikan fasilitas pelatihan pemasaran berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya serta pihak swasta. Untuk menjaga tingkat harga dan ketersediaan sembako dan bahan pangan lainnya, Dinas KPKP telah menganggarkan 987,1 miliar pangan bersubsidi pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Berkenaan dengan masukan fraksi Partai Golkar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu berupaya menggunakan teknologi mempercepat perizinan bangunan di DKI Jakarta. Kami juga tengah berupaya menyediakan rusun Jagakarsa untuk wilayah Jakarta Selatan. Penyediaan air bersih di rumah susun disediakan oleh Dinas PRKP bersama Perumda Pamjaya. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan keluhannya melalui CRM yang terkoneksi dengan respon cepat Dinas PRKP. Terhadap saran permintaan fraksi Partai Demokrat dapat disampaikan bahwa berdasarkan Pergub nomor 31 tahun 2022 tentang RDTR dan PZ, kebijakan pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan pada area lahan sebesar di atas 1.000 meter persegi, seperti pembangunan rumah susun Kampung Kunir di Jakarta Barat. Eksekutif menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada fraksi PDIP terkait dengan pembiayaan daerah, menyampaikan saran dan pendapat agar BUMD mendapatkan PMD juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat DKI Jakarta dan lebih fokus pada core bisnis BUMD serta pengembangan usaha bisnis ke depan. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, demikian jawaban secara umum atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini membantu kelancaran pembahasan selanjutnya sehingga raperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah. Kepada Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan serta hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan ini. Terima kasih, demikian sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan selesainya penyampaian jawaban PJ Gubernur tersebut, maka berakhir sudah acara rapat paripurna hari ini dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna ini dinyatakan ditutup.